Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, selanjutnya kami sampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat sore pendengar, jumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Senin 7 April 2025 bersama saya, Hendri. Informasi pertama kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, menjadi salah satu program unggulan, pemerintah Kota Padang Panjang akan realisasikan transportasi gratis bagi seluruh pelajar. Selengkapnya dilaporkan Nofri. Menjadi salah satu program unggulan Kota Padang Panjang, transportasi gratis bagi seluruh pelajar mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas akan diterapkan dalam beberapa waktu ke depan. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menegaskan komitmennya merealisasikan program unggulan, salah satunya program angkutan gratis bagi siswa-siswi di Padang Panjang. Pihaknya berupaya segera merealisasikan program ini agar anak-anak sekolah dapat menikmati fasilitas transportasi yang lebih mudah dan terjangkau. Akan segera kita launching itu insya Allah transportasi gratis untuk seluruh siswa-siswi se-Kota Padang Panjang. Insya Allah tahun ini kita eksekusi itu tentu ada hal-hal yang harus dipersiapkan, bagaimana secara teknisnya dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, tapi kita berupaya itu segera. Dikatakannya, program ini akan direalisasikan dalam tahun ini, dan ini perlu perencanaan yang matang agar ke depan berjalan dengan baik. Hendri menyampaikan, dalam bidang pendidikan ini, tidak hanya transportasi gratis bagi siswa-siswi, tetapi pemerintah juga akan memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Dijelaskannya, karena sekolah ini sudah menjadi wewenang pemerintah kota, adapun aspeknya meliputi fisik, seperti kebersihan ruangan, toilet, dan kantin menjadi fokus utama. Di bidang pendidikan kita akan konsentrasi memperbaiki sekolah dasar, sekolah menengah pertama, karena itu kewajiban dari pemerintah 2 se-Indonesia. Sekolah mana yang butuh sentuhan, baik itu sentuhan fisiknya, meja-mejanya, ruang kelasnya, kantin dan misi. Jadi kita akan fokus beberapa titik untuk penyempurnaan. Lebih lanjut, Waktu Hendri menambahkan, ke depan Pemko juga akan merealisasikan bantuan bagi mahasiswa Padang Panjang yang berprestasi dan terdaftar dalam DTKS yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Nofri melaporkan. Masih dari RRI Bukit Tinggi pendengar, terhitung awal April 2025 ini, sebanyak 947 pegawai tenaga honor di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi harus dirumahkan sesuai aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
pada momen Lebaran yang mestinya dinikmati dengan sukacita kemenangan, namun ratusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi justru merasakan hal sebaliknya. Setidaknya 947 pegawai tenaga honor di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi harus dirumahkan sesuai aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan hal ini menjadi masalah nasional, seluruhnya ditentukan dari kementerian dan bukan kebijakan gubernur atau wali kota. Di Bukit Tinggi ada 947 tenaga kontrak atau honor yang belum masuk database sehingga terpaksa dirumahkan mulai awal April 2025 ini. Menurut Ramlan Nurmatias, pihaknya berupaya untuk merekrut dan mempekerjakan kembali ratusan pegawai honor itu melalui jalur outsourcing atau pihak ketiga. Pemko Bukit Tinggi melakukan penyusunan aturan baru sebagai langkah solusi bagi mereka, ratusan pegawai itu diprioritaskan melalui jalur outsourcing. Ikut masalah nasional ditentukan oleh Menpan terhadap misalnya pegawai yang tidak masuk database itu tidak bisa. 947 itu kan dirumahkan, Pak? Ya. Apa itu kan bukan kebijakan wali kota, bukan kebijakan gubernur, menteri. Alangkah-langkah kan dibawa ke pegawai kok. Ini kan barang kerja kan. Alangkah-langkah nanti kita akan menyusun aturan dulu. Boleh nanti outsourcing. Dari outsourcing lah nanti akan kita coba mempelajari aturan-aturan itu. Nanti tentu anak-anakku diprioritaskan untuk dimasukkan. Tapi dengan catatan tentu dengan outsourcing itu ada perusahaan, ada outsourcing melalui perorangan, melalui katalog itu ya. Nanti kita akan pelajari semua. Bukan soal Bukit Tinggi secara nasional. Ramlan Nurmatias menegaskan, Pemko Bukit Tinggi berupaya mematuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan tidak ada kaitannya dengan politik, serta saat ini juga telah diterima pemberitahuan tertulis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Intinya pemerintah daerah harus mematuhi aturan ini dan ada risiko dana alokasi daerah atau DAU dipotong jika tidak mengikutinya. Yudi Prama Agustino melaporkan. Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Gubernur Riau Abdul Wahid meminta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau untuk mempersiapkan data-data yang akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Berikut laporan Femi Astiovani. Pemerintah Provinsi Riau sudah menyampaikan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan dengan sudah disampaikannya laporan keuangan tersebut, maka organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau harus mempersiapkan data-data untuk nantinya dilakukan audit secara terperinci. Gubernur menuturkan BPK-RI Perwakilan Riau akan mulai melakukan audit pada tanggal 9 April 2025 selama 35 hari. Gubernur meminta kepada seluruh pejabat di OPD untuk tidak meninggalkan Pekanbaru atau keluar daerah karena seluruh data yang dibutuhkan harus disiapkan sebelum auditor melakukan tugasnya. Ya nanti tentu ada audit terinci. Mulai tanggal 9 April nanti. Selama 35 hari. Diminta OPD semuanya jangan kepada OPD, tentu kami minta jangan meninggalkan tempat, siapkan bahan-bahannya untuk diaudit oleh BPK. Ya kita belum tahu karena nanti audit terincinya yang lebih tahu. Lebih terinci ya. Cepat diminta ke OPD siapkan bahan-bahannya dan keluar kota. Ya. Gubernur Riau Abdul Wahid menambahkan pihaknya akan menunggu hasil dari audit yang dilakukan BPK-RI untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam penggunaan anggaran di pemerintah Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Masih dari RRI Pekanbaru pendengar, pemudik arus balik dari Sumatera Barat menuju Riau melalui lintas barat diimbau untuk antisipasi sejumlah titik rawan kemacetan. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas. Memasuki puncak arus balik Lebaran 2025, pemudik yang melintasi Provinsi Riau dari Sumatera Barat yang melintas dari Sumbar menuju Riau dihimbau untuk lebih waspada terhadap sejumlah titik rawan kemacetan. Kasat Lantas Polres Kampar AKP Vino Lestari mengatakan pihak kepolisian telah mengidentifikasi beberapa lokasi yang diperkirakan mengalami kepadatan tinggi akibat tingginya volume kendaraan. Beberapa titik rawan macet yang telah dipetakan oleh petugas diantaranya adalah Rumah Makan Kelok Indah, Panorama, dan Masjid At-Taqwa yang berada di Kabupaten Kampar.
Kasat Lantas menyarankan agar para pemudik memanfaatkan waktu perjalanan di luar jam sibuk. Sementara hasil identifikasi kami untuk di jalur arteri mulai dari perbatasan Sumbar menuju gerbang tol, karena memang mayoritas mengakses gerbang tol, itu kurang lebih ada 12 sampai 13 km panjangnya. Ada beberapa titik yang menjadi fokus kita. Yang pertama, ada rumah makan Kelok Indah, itu berdekatan dengan perbatasan. Ini menjadi hambatan apabila di jam-jam makan, baik makan siang maupun makan malam, sehingga kita tempatkan personil. Kemudian nanti hambatan kembali ada di Simpang Batu Besurat atau ada pom bensin. Nah, di sana kita sudah ada posyan sehingga bisa kita antisipasi lebih awal apabila ada hambatan di situ. Kemudian nanti di masing-masing jembatan, baik jembatan 1, jembatan 2, cenderung di sana ada perlambatan karena memang kontur jalannya kurang baik. Itu dikarenakan sambungan antar jalan itu memang ada gradasi ya, sehingga nanti kendaraan akan memperlambat ketika akan melintas jembatan. Kemudian nanti panorama ini tempat makan yang konsepnya warung-warung, namun memiliki view yang bagus, sehingga di sini cukup ramai masyarakat yang singgah. Setelah itu nanti ada Masjid At-Taqwa, itu juga aktivitas pada saat orang akan sholat. Kemudian rumah makan Kurnia, kemudian nanti baru masuk gerbang tol. Selain itu, pihak kepolisian juga mengerahkan personil di titik strategis untuk mengatur lalu lintas dan memberikan petunjuk arah guna mengurangi kemacetan. Selain itu, fasilitas rest area dan posko mudik juga disiapkan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan para pemudik pada saat arus balik selama perjalanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Ya, pendengar, informasi selanjutnya kita simak dari RRI Bengkalis. Karena adanya kerusakan satu armada kapal dan membeludaknya antrian sepeda motor di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis, jadwal bookingan tertunda 3 jam. Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis menyampaikan laporannya. Hingga H-5 Lebaran Idul Fitri, antrian panjang kendaraan roda 2 masih terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih Roro Bengkalis. Meskipun telah diterapkan kebijakan prioritas bagi sepeda motor sebanyak 50% dari kapasitas kapal, antrian tetap tidak terhindarkan. Pada Jumat kemarin, antrian kendaraan roda 2 tampak mengular sejak pagi hari. Sejumlah pemudik mengaku telah mengantri sejak subuh, namun hingga siang belum juga mendapatkan giliran naik kapal. Dari jam 6? Mana motornya? Ini jam 3. Oh, baru sampai sini ya? Baru. Nah, ini jam 7.30 sampai sini ya? Jam 6 baru sampai sini ya? Iya. Kalian sampai di sana kan? Nah, kemana Jana? Nah, kemana Jana? Di Lubuk Muda. Oh, Lubuk Muda. Iya. Dari sini? Dari Hitam Putih. Hitam Putih. Iya. Nama siapa? Ahmad. Ahmad. Jana mau lebaran situ? Iya, Pak. Ahmad. Pakai motor? Motor. Dari jam berapa tadi? Dari jam 7 lah. Jam 7. Baru sampai mana motornya? Ini yang baru masuk ini. Oh, baru masuk situ ya? Waduh. Orangnya luar biasa. Ini sekali ngangkut tadi kapal banyak nggak motor masuk? 5 jalur, 6 jalur. Sekali masuk. Hal senada juga disampaikan oleh warga asal Dumai yang juga mengeluhkan lamanya waktu tunggu. Mereka berharap pihak terkait dapat segera mengatasi masalah ini agar arus balik berjalan dengan lancar. Tidak hanya sepeda motor, keterlambatan juga dialami oleh kendaraan roda 4 yang telah terjadwal melalui sistem booking dan ganjil genap. Eka Kusuma, warga Perawang yang seharusnya berangkat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, mengaku masih bertahan hingga pukul 12 siang. Jam 9 atau jam 10? Jam 9 atau jam 10? Sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 12 kurang seperempat. Alasannya apa tadi sama petugas? Ya nunggu apa lah, nunggu apanya, nunggu antrinya. Nunggu antri juga? Berarti sudah melewati booking ya? Jauh Pak, jauh, tidak sesuai harapan lagi. Oh, Bapak rencana mau kemana? Ke Perawang. Perawang, tinggal? Di Perawang. Tinggal di Perawang, liburan ke Bengkalis? Menengok orang tua. Menanggapi situasi ini, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kepala Bidang Pelayaran Bengkalis Edi Kurniawan membenarkan bahwa telah terjadi keterlambatan hingga 2-3 jam. Kan ada kapal keluar jalur sekitar jam 11 Mutiara Pertiwi. Harusnya dia kan 5-6 trip dari pagi.
Akibat dia bergeser, baru dapat 1 trip bergeser, artinya ada 3-4 trip yang bergeser. Itulah sekarang ini yang menggeser keberangkatan 3-4 jam. Jadi posisi yang tadi pagi, sekarang posisi jalur antrian yang belum berangkat 11-12. Jam 14.15 jatuhnya Bang. Oh, 3 jam bergeser. Ada 3 jam selisihnya ya? Insya Allah lah Bang, bertiwi kan ada masuk, nanti 4 kapal mudah-mudahan bisa gerak semua nih. Malam ini kita coba habiskan. Ia menambahkan pihaknya berkomitmen untuk mengangkut seluruh penumpang hingga malam hari dan ia juga mengharap semua penumpang bisa terlayani dan armada kapal dalam kondisi baik. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Masih dari Bengkalis pendengar, masyarakat diimbau gemar mengkonsumsi makanan lokal yang bagus untuk kesehatan. Berikut laporan Sri Mawarti Sarif. Kabupaten Bengkalis memiliki beragam pangan lokal yang sehat namun kurang dimanfaatkan. Susi Hartati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis mengatakan dengan mengkonsumsi beragam makanan, masyarakat dapat memperoleh semua nutrisi yang mereka butuhkan dan mengurangi resiko stunting pada anak. Studi terbaru menunjukkan bahwa mengkonsumsi berbagai spesies setiap hari juga meningkatkan kecukupan mikronutrien. Selain itu, sumber pangan nabati dan hewani lokal yang juga banyak terdapat di Bengkalis dapat mengurangi emisi karbon dari pengemasan dan distribusi bahan pangan yang mudah rusak seperti ikan dan sayuran ataupun makanan olahan, penyumbang 10% dari nutrisi emisi di sektor pangan. Sebagian daerah di Kabupaten Bengkalis mengkonsumsi panganan lokal juga menyokong pelestarian keanekaragaman hayati dengan mendorong masyarakat untuk melindungi sumber pangannya. Susi menjelaskan upaya ini juga dapat membantu mendongkrak wisata kuliner di daerah ini. Selain itu, panganan lokal juga menjadi bagian dari budaya dan praktik lokal, promosi pola makan sehat dan berkelanjutan melalui makanan lokal dengan menyeimbangkan pola makan yang mengandung karbohidrat, protein, buah-buahan, dan sayuran dalam jumlah yang tepat. Memang sudah jarang mengenal yang seperti ini karena memang pola budaya di keluarganya mungkin tidak sepenuhnya memperkenalkan makanan pendamping atau pengganti seperti ini. Kita kenalkan kembali. Nah, inilah dengan adanya gerakan makan pangan lokal yang kita lakukan, terus kita juga melakukan kemitraan dengan PKK, melakukan lomba-lomba cipta menu sehingga ada menu-menu yang tertentu yang bisa kita kenalkan ke masyarakat. Susi menghimbau agar masyarakat tidak beranggapan bahwa panganan lokal tidak bergizi, padahal sejumlah penelitian telah membuktikan keragaman dan nilai pangan lokal sangat baik bagi kesehatan. Reporter Sri Mawarti, RRI Bengkalis. Ya, pendengar, selanjutnya kita ke RRI Ranai. Antusias masyarakat Natuna membayar zakat fitrah tahun ini cukup tinggi meski ekonomi melemah. Selengkapnya dilaporkan Marjani. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, semangat umat muslim di Kabupaten Natuna dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah tetap tinggi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelola Wakaf dan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Haji Nasoha. Menurut Haji Nasoha, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat fitrah pada tahun ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa hal ini mencerminkan kesadaran keagamaan masyarakat Natuna yang terus meningkat meskipun dihadapkan pada tekanan ekonomi. Kalau kita lihat kondisi rumah-rumah ibadah yang menerima zakat fitrah itu kan dikerumuni ya oleh umat Islam ya. Tentu saya pikir tidaklah menjadi berkurang seperti tahun-tahun kemarin karena zakat fitrah ini kan zakat diri, zakat penyempurna dari pelaksanaan ibadah puasa. Jadi setiap yang berpuasa tentu ditutup disempurnakan dengan zakat fitrah. Jadi saya pikir ini tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan zakat fitrah pun nilainya pun kan tidak besar ya, hanya 2,5 kilogram berat jiwa. Jadi Sementara itu, zakat fitrah yang terkumpul sudah disalurkan kepada mustahik atau mereka yang berhak menerima, terutama masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dengan semangat gotong royong dan solidaritas yang tinggi, diharapkan zakat fitrah yang terkumpul dapat meringankan beban masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini. Dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan. Puncak arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi terjadi pada pekan ini.
Berikut laporan Yusfianti. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Azi memprediksi puncak arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah akan terjadi pada tanggal 8 dan 10 April 2025. Kadishub Natuna menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan arus mudik dan balik, jadwal kapal serta pesawat dua tanggal tersebut diperkirakan menjadi puncak kepadatan penumpang yang kembali dari kampung halaman ke tempat kerja atau aktivitas masing-masing. Pak, diperkirakan arus balik ini puncaknya kapan? Perkiraan kita tanggal 8 sampai tanggal 10. Tanggal 8 sampai tanggal 10. Tanggal 8 nanti Roro kembali lagi. Kemudian tanggal 10 nanti Bukit Raya. Ia juga menambahkan bahwa Dishub Natuna telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, TNI, serta Pelabuhan Provinsi Kepri untuk memastikan kelancaran dan keselamatan selama arus balik berlangsung. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan atau bandara guna menghindari antrian panjang dan keterlambatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna juga menyiapkan posko terpadu di beberapa titik strategis untuk membantu kelancaran arus balik Lebaran tahun ini. Demikian Yusfianti melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Dharmasraya terpantau dipadati kendaraan dari arah Sumatera Barat menuju Jakarta. Hal itu seiring dengan meningkatnya volume kendaraan pada arus balik sejak H+6 Hari Raya Idul Fitri 2025 hingga hari ini. Berikut laporan Bobby Febrianda. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Dharmasraya AKP Zamrinaldi mengatakan situasi arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, pantauan tersebut dapat terlihat dari ramainya kendaraan dari arah Padang menuju Jakarta. AKP Zamrinaldi menyebutkan, sementara itu sebaliknya dari arah Jakarta ke Padang terpantau sepi. Diprediksi arus lalu lintas menuju Jakarta akan terus terjadi peningkatan pada hari ini. Pada saat ini kami berada di perbatasan Provinsi Sumbar Jambi, di mana dapat kami laporkan pantauan arus lalu lintas pada saat ini. Untuk arus mudik dapat dikatakan sudah sepi. Kemudian untuk arus balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa makin padat. Namun demikian kami tetap menghimbau kepada pengemudi dan pengendara kendaraan terutama yang arus balik untuk tetap berhati-hati. AKP Zamrinaldi mengungkapkan arus balik Lebaran sudah terlihat sejak kemarin dengan meningkatnya volume kendaraan yang melewati Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Dharmasraya. Semakin padat kendaraan melintas, kepolisian telah menyiapkan strategi dalam menghadapi arus balik Lebaran, seperti memetakan titik kemacetan dan menempatkan petugas pada titik tersebut. AKP Zamrinaldi juga mengimbau para pemudik yang tengah melaksanakan perjalanan balik ke perantauan untuk dapat mempersiapkan kondisi kendaraan serta kondisi fisik sebelum melakukan perjalanan. Hal itu penting guna menciptakan suasana yang tertib, aman dan lancar. Bobby Febrianda melaporkan. Masih dari RRI Padang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman memperkirakan curah hujan selama April 2025 masih tinggi. Pengendara saat arus balik Lebaran diingatkan lebih berhati-hati terutama melintasi kawasan rawan longsor. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina. Ini ya, secara klimatologis memang curah hujan kita itu masih tinggi ya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, untuk 3 hari ke depan, mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, kemudian juga disertai petir dan angin kencang. Desindra menyampaikan, hujan mengguyur diperkirakan terjadi siang hingga malam hari, tersebar di sejumlah wilayah di Sumatera Barat seperti Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Agam, dan 50 kota.
Ia mengingatkan, dengan adanya potensi dimaksud, pengendara saat arus balik Lebaran diimbau lebih berhati-hati, sebab hujan yang turun berpotensi menimbulkan banjir dan longsor pada sejumlah titik yang rawan. Masyarakat sekarang antisipasi untuk perubahan cuaca yang ekstrim ya. Ini kan masih sering muncul di Sumatera Barat. Tidak hanya hujan lebat sebenarnya, kita perlu waspadai juga angin kencang, puting beliung dan petir. Gitu. Apalagi ini di masa arus balik, di mana memang masih banyak masyarakat yang beraktivitas keluar daerah, sehingga perlu diwaspadai tadi. Potensi cuaca ekstrim ketika muncul, masyarakat harus aware, harus waspada. Ketika memang kalau hujan lebat, durasinya udah lama 3 jam, itu waspada untuk lewat daerah yang longsor. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman, Desindra Dedi Kurniawan menambahkan, selama April 2025, curah hujan di Sumatera Barat masih tergolong tinggi. BMKG telah menginformasikan kepada pemerintah daerah di Sumatera Barat perihal potensi cuaca ekstrim dimaksud. Diharapkan dapat lebih siaga terutama pada kawasan Palupuh, Malala, Lembah Anai, Sitinjau Lawi, Alahan Panjang, Kapur 9, Bonjol, dan Talamau. Melati Oktawina melaporkan. Didengar informasi dari RRI Padang sekaligus menutup lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Hendri dari RRI Bukit Tinggi bersama tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.